Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak dengan NIM 234820102 dari kelas 4A Farmasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas teknologi bahan alam. Di sini ada 3 judul, yaitu pemilihan bahan alam, penyiapan bahan alam, dan ekstraksi bahan alam. Judul yang pertama, pemilihan bahan alam, yaitu tujuannya memastikan bahan alam yang dipilih aman, berkhasiat, berkualitas, dan berkelanjutan. Aman berarti tidak beracun, berkhasiat, terbukti secara ilmiah, berkelanjutannya tidak merusak lingkungan. Taksonomi, yaitu ilmu klasifikasi organisme termasuk tumbuhan, hewan, mikroba. Ilmu pengklasifikasiannya yaitu ciri morfologi dan anatomi. Pentingnya taksonomi dalam pemilihan bahan alam yaitu menghindari kesalahan identifikasi dan menjamin khasiat. Faktor yang mempengaruhi senyawa aktif tumbuhan, yang pertama faktor genetik, spesies, varietas organ tanaman yang termasuk faktor genetik. Yang kedua, faktor lingkungan, itu termasuk iklim dan musim, sinar matahari, dan tanah. Pertimbangan dalam penentuan jenis bahan alam yaitu pertimbangan keilmuan yang harus didukung oleh data penelitian. Yang kedua, ada pertimbangan ketersediaan dan kelestarian. Yang kedua, topiknya penyiapan bahan alam. Yang pertama, pengumpulan bahan, itu bagian yang dipanen. Cara panennya yang menggunakan alat yang steril untuk menghindari kontaminasi. Yang kedua, sortasi awal, yaitu memisahkan bahan dari kotoran seperti tanah, serangga, dan bagian rusak atau tidak sesuai, contohnya daun kuning. Yang ketiga, ada pencucian, yaitu menghilangkan mikroba dan residu pestisida. Yang keempat, perajangan, biasanya 2-5 mm untuk pengeringan seragam, contohnya temulawak. Yang kelima, pengeringan yang biasanya menggunakan sinar matahari, oven, kering angin, atau flash drying. Yang keenam, sortasi kering, yaitu buang-buang bagian yang tidak kering sempurna, tekstur lembab, berubah warna, atau teroksidasi. 7, pemeriksaan mutu, uji fisiknya melibatkan warna, bau, tekstur. Uji kimianya, kadar abu kurang dari 5%, kadar sari laut air. Yang ke-8, pengepakan, padanya biasanya botol kaca gelap untuk bahan yang sensitif cahaya, dan labelnya. Yang ke-9, ada penyimpanan, yaitu kondisi idealnya suhunya 15-25 derajat Celcius. Kelembapannya kurang dari 60% dan hindari cahaya langsung. Yang ketiga, ada ekstraksi bahan alam. Ekstraksi adalah proses pemisahan senyawa dari bahan alam, itu tumbuhan, hewan, atau mineral menggunakan pelarut atau metode fisik tertentu. Tujuannya untuk mengisolasi senyawa target seperti flavonoid, alkaloid, dan minyak aksiri dari matriks bahan. Tujuannya memisahkan senyawa target dari matriks bahan alam. 3 tahapan proses ekstraksi berdasarkan prinsip dasar, yaitu pelarut merusak dinding sel dan jaringan. Yang kedua, pelarut melarutkan senyawa metabolit. Ketiga, pemisahan pelarut dan senyawa target. Metode ekstraksi bahan alam yaitu ekstraksi padat cair, metode paling dasar untuk mengekstrak senyawa padat menggunakan pelarut cair. Contohnya maserasi, perendaman bahan dalam pelarut selama beberapa hari. Yang kedua, supletasi, ekstraksi berulang. Yang ketiga, perlokasi, pelarut dialirkan melalui kolom berisi bahan. Yang kedua, ada ekstraksi cair-cair, yaitu memisahkan senyawa antara dua fase pelarut yang tidak saling tercampur. Contohnya pemisahan kafein dari air menggunakan diklorometana. Yang kedua, ekstraksi senyawa fenolik dengan etil asetat. Yang ketiga, ada ekstraksi dengan fluida superkritis menggunakan CO2 bertekanan tinggi. Contohnya ekstraksi kafein tanpa pelarut kimia. Yang keempat, ada ekstraksi berbantu menggunakan energi tambahan meningkatkan efisiensi. Jenis-jenisnya ultrasonik, microwave, dan enzimatis. Faktor-faktor pemilihan metode, sifat senyawa target, polaritas, stabilitas termal. Yang kedua, skala produksi di laboratorium atau industri. Yang ketiga, biaya dan ketersediaan alat. Yang keempat, keamanan dan lingkungan. Di sini ada tabel-tabel metode keunggulan dan dari masing-masing ekstraksi metodenya. Di sini ada pelarut, yaitu tabelnya pelarut, titik didihnya, polaritas, toksisitas, dan biaya. Baiklah, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.